Pemukulan oknum Satpol PP di perbatasan Gorontalo, Sulawesi Tengah. Video pemukulan viral di media sosial. Abdi Wijaya, seorang pedagang rempah-rempah, menjadi korban pemukulan oknum Satpol PP Kabupaten Buol saat melintas di pos perbatasan Paleleh, Tolinggula. Kejadian bermula saat korban yang membawa rempah-rempah menggunakan mobil berhenti di pos perbatasan karena dilarang melintas oleh Babinsa. Namun saat kendaraan lain diperbolehkan melintas, dirinya juga meminta untuk melanjutkan perjalanan dari Buol menuju ke Gorontalo. Namun petugas Satpol PP justru melarang dirinya tanpa alasan jelas. Saat meminta penjelasan, oknum Satpol PP tersebut justru memukul dan pukulan kembali diterima saat korban menuju pos untuk meminta penjelasan. Korban penganiayaan telah melapor ke Polsek Paleleh. Dan saat ini sudah terhubung bersama kami Abdi Wijaya, seorang pedagang rempah-rempah yang menjadi korban pemukulan oknum Satpol PP di Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdul. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore. Ya. Pak Abdi, bisa dijelaskan kepada kami apa sungguhnya yang terjadi, Pak? Iya Pak, saya kemarin malam menuju Buol, muat cabai sama tomat sama telur bahan sembako menuju kota Buol. Cuman di saat buka tutup lockdown di wilayah Kabupaten Buol, kita agak kesulitan masuk masuk di wilayah Kabupaten Buol dari Gorontalo, Pak. Tapi wilayah Gorontalo membolehkan untuk masuk ke wilayah Buol. Yang terjadi di lapangan, pihak Pol PP melakukan pilikasi terhadap sopir-sopir yang muat bahan sembako. Yang pertama cuma mobil ikan yang boleh lewat tanpa ada alasan yang jelas. Kenapa kita mobil sembako cabai nggak bisa lewat? Padahal bahan sembako cabai juga kan bahan yang mudah busuk. Oke. Oh, jadi Anda waktu itu sedang membawa cabai ya untuk diperjualbelikan ya di sana, Pak? Iya, saya bawa cabai dengan tomat, telur untuk diperjualbelikan karena waktu buka tutup jarak tempuhnya dari perbatasan Buol Gorontalo itu menuju pasar 2 jam. Saya harus tempuhnya dari perbatasan itu jam 6 sudah harus buka perbatasannya agar bisa ketemu sama pedagang di pasar itu jam 8 pagi. Apa alasan penghentian Anda yang disampaikan oleh petugas waktu itu? Alasannya yang pertama belum dites soal suhu badan. Kemudian para medis belum ada semua yang di wilayah Sulawesi Tengah Kabupaten Buol, para medisnya nggak ada, Pak. Tapi yang di wilayah Gorontalo itu ada semua, Pak. Bukan masalah para medis, kan itu bisa dilakukan pengecekan dengan pengukur suhu badan, alat thermal scanner biasanya. Iya, itu alasannya mereka, Pak. Tapi herannya saya, Satpol PP memberikan ruang kepada mobil-mobil sembako lain yang muat ikan. Tapi kita yang muat cabai nggak diperbolehkan lewat tanpa alasan yang jelas. Anda melihat bahwa ada kendaraan lain yang melintas tanpa diukur suhu badannya, begitu? Iya, Pak, ada. Oke, Anda mengetahui kendaraan itu membawa sembako apa, Pak? Membawa ikan, Pak. Oke. Iya. Oke. Waktu itu apa yang disampaikan petugas kepada Anda hingga ini kan ada terekam insiden pemukulan oleh oknum? Iya, yang disampaikan petugas nggak bisa saya lewat. Tanpa alasannya apapun. Saya tanyakan apa alasannya, tapi mereka bilang tidak bisa. Tapi tentaranya, TNI-nya yang bertugas di tempat itu membolehkan saya untuk lewat. Karena mobil ikannya udah lewat, tinggal saya belum lewat. Tapi ketika saya lewat, tiba-tiba Satpol PP-nya nurunin tiang portalnya kena di mobil saya, sehingga saya turun kemudian langsung diamuk, dipukul. Oke, Anda mengalami luka-luka, Pak? Iya, Pak. Ya, Anda mengalami luka-luka akibat insiden ini? Iya, saya memarak di bagian kepala, bibir pecah, lecet, leher, kemudian dada lebam. Oke. Dipukul bagian perut. Pengawasan seperti ini apakah memang biasa dilakukan di sana mengingat bahwa ada pandemi corona? Iya, Pak, pengawasan seperti ini udah dilakukan Kabupaten Buol udah sejak
seminggu kemarin Pak, udah masuk 2 minggu, 14 hari, tapi diperpanjang lagi. Cuman yang menjadi pertanyaan kami selaku sopir sembako, tidak ada kejelasan mobil sembako bisa lewat atau tidak. Jadi seakan-akan bahwa yang menegakkan aturan ini yang mereka yang jaga di tapal batas. Oke. Tanpa ada acuan sifat. Penjagaan perbatasan ini dengan adanya perlakuan karantina wilayah ya di sana, Pak? Iya, Pak. Di wilayah mana saja, Pak, yang karantina di sana? Kalau wilayah kita yang karantina, wilayah Toli-Toli, perbatasan Toli-Toli Buol, kemudian Buol Gorontalo, Gorontalo Sulut, Manado, kemudian Gorontalo Parigi Motong. Oke. Oke. Ini kan sudah masuk ke meja polisi laporannya, Pak. Apa ekspektasi Bapak? Kenapa, Pak? Ya, apa harapan Bapak, Pak? Insya Allah penegakan hukum tetap berjalan dan kemudian tidak ada pilih kasih, entah dia pegawai negeri sipil, entah dia aparat, entah dia pejabat, di mata hukum itu sama. Dan saya selaku putra daerah Buol, selaku pedagang meminta agar kiranya kepada pemerintah lebih fokus pada penjagaan, kalau bisa dipasang CCTV tiap-tiap pos penjagaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Pak Abdi Wijaya, sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, kericuan terjadi saat warga desa Pada